Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas kelompok kita yang berjudul golongan utama alkali. Anggotanya ada Dev Cakta, Joshua, Logi, dan Lydia, dan materi yang akan dibahas adalah kelimpahan unsur, kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia, proses pembuatan, manfaat dan dampak, dan 3 contoh soal berserta pembahasan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan alkali? Alkali adalah kelompok unsur untuk golongan 1A yang kecuali hidrogen pada tabel periodik unsur karena sifatnya yang dapat membentuk senyawa basa. Dan di sebelah kanan adalah tabel unsurnya. Yaitu adalah, pertama adalah kelipatan unsur alkali. Kelipatan alkali adalah unsur-unsur logam alkali terletak pada golongan 1A dalam sistem periodik unsur yang meliputi litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan vansium. Unsur logam alkali bersifat sangat reaktif, sehingga di alam hanya dalam bentuk senyawanya. Salah satu unsur alkali yang banyak di alam adalah natrium, dan yang banyak di air laut yaitu NaCl atau garam dapur. Dari sebelah kanannya ini adalah tabelnya. Dan yang kedua itu ada kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama itu ada sifat fisika. Logam alkali bersifat lunak, dan yang kedua itu jika dibersihkan berwarna putih mengkilap atau Na berwarna pink, dan yang ketiga dapat menghantarkan panas dan listrik yang baik atau konduktor, dan yang keempat titik lalai dan titik didinya makin ke bawah makin rendah disebabkan kerapatan delokalisasi elektron atau ikatan logam yang makin rendah sehingga atom-atomnya mudah dipisahkan. Dan yang terakhir sifat kelogaman alkali lebih kuat dibanding sifat kelogaman alkali tanah. Dan yang kedua ada sifat kimia. Yang pertama itu ada sangat reaktif sehingga di alam tidak ditemukan sebagai unsur bebas. Dan yang kedua itu ada daya reduktor kuat sehingga mudah teroksidasi. Dan yang ketiga itu ada dapat bereaksi dengan halogen. Yang keempat tidak dapat bereaksi dengan hidrogen, khusus untuk Li dapat bereaksi dengan nitrogen. Dan yang kelima itu dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida atau jumlah oksigen terbatas, peroksida atau superoksida KRBCS atau jumlah oksigen berlebih. Dan yang terakhir itu ada dapat bereaksi dengan air. Proses pembuatan. 1. Pembuatan litium. Litium diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCl. 2. Pembuatan natrium. Natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida, disebut proses Down. Kalsium klorida berfungsi untuk menurunkan titik cair dari 800 Celcius sampai 500 Celcius. 3. Pembuatan litium, rubidium, dan cesium. Logam-logam tersebut dibuat dengan mereduksi lelehan garam klorida. Yang keempat, ada manfaat dan dampaknya. Yang akan kita bahas manfaat dan dampaknya di sini ada 5. Yang pertama adalah litium. Manfaatnya, ion litium digunakan untuk baterai, smartphone, laptop, panduan dengan mg dan Al digunakan untuk komponen pesawat terbang. Yang kedua ada natrium. Uap Na digunakan pada lampu jalanan. Untuk memberikan warna kuning, natrium dalam tubuh berfungsi untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, menjaga tekanan darah. NaOH digunakan untuk membuat sabun, rayon, kertas. NaHCO3 digunakan sebagai pengembang kue. Natrium benzoat digunakan untuk pengawet dan makanan. Na-glutamat digunakan untuk penyedap makanan. Yang ketiga ada kalium. Kalium bermanfaat dalam tubuh membantu meredakan tegangan di dinding pembuluh darah, mencegah penyempitan pembuluh arteri. Sebagai pupuk NPK, K2CO3 untuk membuat kaca, terutama kaca televisi. KOH untuk membuat sabun cair dan deterjen. KNO3 digunakan dalam pupuk dan bahan peledak. Yang keempat ada rubidium. Rubidium bermanfaat digunakan sebagai osilator untuk aplikasi di navigasi dan komunikasi militer. Garam rubidium atau disingkat RB digunakan dalam gelas, keramik, dan kembang api untuk memberikan warna ungu. Yang kelima ada cesium. Cesium. Garam cesium digunakan untuk memperkuat ketahanan berbagai jenis kaca. Cesium klorida digunakan untuk sel fotoelektrik. Cesium nitrat digunakan untuk membuat flash optik. Dampaknya, yang pertama ada litium, yaitu mengantuk, mual, sakit mah. Yang kedua ada natrium,
tekanan darah tinggi, penyakit jantung, serta stroke. Yang ketiga ada kalium. Jantung berhenti berdetak, mengalami kerusakan jantung dan berujung kematian. Yang keempat ada rubidium, menyebabkan luka bakar pada kulit dan mata. Yang terakhir cesium, yaitu resiko kanker, luka bakar, penyakit radiasi akut, dan terakhir kematian. Yang pembahasan nomor 5 ya, 3 buku soalnya. Untuk soal pertama ialah unsur-unsur golongan alkali disusun dengan meningkatnya nomor atom, yaitu Li, Na, K, Rb, dan Cs. Sifat-sifat golongan alkali yang betul adalah, jawabannya itu adalah C, energi potensial K lebih kecil daripada energi potensial Na. Penyelesaiannya dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi bertambah kecil, ionisasi K lebih kecil daripada ionisasi Na. Contoh soal nomor 2, urutan yang benar dalam bahasa unsur alkali yang makin kuat adalah, jawabannya adalah A, NaOH, KOH, RbOH, dan CSOH. Penyelesaiannya NaOH, KOH, RbOH, CSOH, asam kuat. Contoh soal nomor 3. Tabel sifat-sifat fisika unsur logam alkali. Dari data di atas, kereaktifan unsur golongan alkali dipengaruhi oleh sifat. Jawabannya adalah B, energi ionisasi pertama. Penyelesaian, kereaktifan unsur golongan alkali dipengaruhi oleh sifat energi ionisasi pertama. Mungkin sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.